Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat video mengenai ujian akhir semester dari tugas terakhir saya kali ini pada mata kuliah otomasi industri. Untuk terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Nasri Guntur Halim, kelas IE20C6, Prodi Teknik Industri, dan nama dosen pengampu yaitu Pak Agus Warno, Eskom MT. Terkait dari tugas yang diberikan Pak Agus, merupakan sebuah ujian akhir semester untuk menambah nilai dan untuk memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang telah diberikan kepada beliau. Saya membuat video kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Di sini soal pertama di mana jelaskan mengenai VMS dan peranan VMS terhadap otomasi industri. Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan mengenai VMS. VMS atau disingkat biasa disebut dengan di dunia manufaktur adalah Flexible Manufacturing System, yaitu di mana suatu sistem manufaktur otomatis dengan volume dan variasi produk yang dikontrol menggunakan komputer. VMS ini biasanya terdapat pada suatu perusahaan besar yang spektrum lebar dari aktivitas manufaktur. Contohnya pada mesin-mesin produksi, pada metalworking, pada fabrikasi dan assembly. Dan kita bisa lihat di sini merupakan komputer dengan sebuah mesin di mana dalam komponen penting dalam suatu FMS ini yaitu adalah mesin numerical control, di mana ia mampu saling bertukar secara otomatis. Jadi program kita bisa dibuat di sini, kemudian bisa menggerakkan sebuah mesin atau sebuah numerical control yang disusun dalam sebuah rangkaian dan menghasilkan output. Terus untuk pada peranan FMS tersebut terhadap otomasi industri ini, pertama untuk menciptakan lebih sedikit limbah. Yang kedua, stasiun kerja yang lebih sedikit. Jadi biar tidak terlalu panjang, makanya peran FMS tersebut bisa memperdikit stasiun kerja. Untuk yang nomor 3, yaitu penggantian alat yang lebih cepat. Jadi dengan adanya FMS ini, kita bisa mempersingkat penggantian alat. Yang keempat, yaitu pengurangan waktu henti. Jadi dalam sistem VMS ini, kita bisa memperhitungkan waktu atau break dari sebuah produksi yang bisa dikontrol. Terus yang kelima, kontrol kualitas yang lebih baik. Nah, untuk yang kelima juga dari peranan FMS ini bisa mengontrol kualitas suatu produk yang secara otomatis dengan yang sangat presisi dan sangat teliti. Dan yang keenam, yang itu pengurangan tenaga kerja. Dari menggunakan peranan fleksibel ini bisa mengurangi tenaga kerja, karena biasanya itu kita pada perusahaan
dengan secara otomatis dengan menggunakan robot. Untuk yang ketujuh, penggunaan mesin yang lebih efisien. Jadi penggunaan mesin bisa kita lihat dari mulai dia jalan sampai dia selesai, kita bisa secara efisiensi. Terus yang kedelapan adalah lebih sedikit waktu penyelesaian. Nah, dari peranan yang terakhir, peranan fleksibel manufaktur sistem tersebut, kita bisa mempersingkat waktu. Hingga waktu penyelesaian pun sebentar. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sini ada pertanyaan di mana industri 3.0, 4.0, dan industri 5.0 dilihat dari sisi otomasinya. Jelaskan masing-masing. Dan apa yang membedakan dari ketiganya. Baik, di sini saya ada sebuah timeline revolusi industri dari mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sampai yang 5.0. Dari pertanyaan, kita hanya membahas mengenai 3.0, 4.0, dan 5.0. 3.0 di mana era mengenai otomasi dan globalisasi. Jadi dari 3.0 ini di mana produksi itu pada suatu perusahaan menggunakan pemicunya yaitu dengan mesin-mesin pintar atau yang bisa disebutkan itu robot. Yang saling berinteraksi dan bisa mengambil keputusan sendiri. Dalam 3.0 ini produksi menggunakan komputer dan elektronik. Terus untuk 4.0 di era zaman sekarang di mana era digitalisasi. Pada 4.0 ini perkembangan dunia digital dan internet begitu sangat-sangat berkembang sehingga inovasi-inovasi seperti robot yang bisa terhubung ke internet, terus artificial intelligence, AI, cloud computing, dan sebagainya berkembang pesat pada era zaman 4.0. Bisa kita melihat contohnya itu kayak ada belanja online, terus ada ojek online, semua yang berkaitan dengan online itu merupakan era di mana 4.0 itu terjadi. Terus untuk 5.0 ini yang masa yang akan datang, juga kita bisa sudah merasakan kali ini, di mana itu mengenai era personalisasi, di mana digital tersebut memanusiakan manusia dengan teknologi. Jadi di era 5.0 ini teknologi mengikutsertakan manusia itu dalam sebuah perkembangan kemajuannya. Terus apa sih yang membedakan dari ketiga tersebut? Membedakan dari sisi otomasinya, kita bisa melihat di mana pada zamannya era 3.0 mengenai otomasi global, di mana semua produksi bisa menggunakan otomatis dan bisa memproduksi massal dengan waktu efisiensi.
dan relatif singkat dengan kualitas yang sangat lebih teliti. Terus lalu kemudian menuju ke era 4.0 di mana di sini era di mana digitalisasi, penggunaan robot bisa langsung kita eh, prediksi, bisa langsung kita kendalikan dengan menghubungkan ke internet. Terus dalam penyimpanan data di cloud, semua pada era ini, sisi otomasinya bisa sangat mempermudah pengontrolannya. Untuk di mana di era 5.0 perkembangan pada sisi otomasinya di mana semua teknologi bisa eh, memberikan sebuah wadah untuk manusia di mana manusia memanusiakan manusia dengan perkembangan teknologinya. Dari sisi otomasinya merupakan dari sisi otomasi yang membedakan ketiganya yang tersebut adalah saya sudah sampaikan tadi. Bisa teman-teman pahami mengenai tersebut. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 3. Di sini jelaskan fungsi penerapan alat pengendali industri dalam konsep kerja sebuah mesin. Nah, di sini saya mengambil sebuah mesin konvensional, sebuah mesin bubut konvensional, dan saya mengambil alat pengendali industrinya yaitu saklar. Fungsi saklar secara umum yaitu alat utama yang dapat menyambung dan memutuskan aliran listrik. Nah, ini ada eh, sebuah video cara kerja mesin bubut konvensional. Saya akan putarkan videonya. Nah, di sini putaran mesin harus menghadap ke pahat bubut. Tuh seperti ini. Tidak boleh kebalikannya. Ini prosesnya pertama kita dekatkan pahat pada benda kerja dengan menggunakan eretan tempat pahat itu dekatan pada ujung benda kerja. Itu artinya kita pada titik nol. Nah, dengan cara kita memutarkan eretannya, eretan melintang, kita bisa mengambil berapa yang harus kita makan, berapa yang harus kita sayat. Dan untuk penyayatannya kita langsung menggunakan eretan memanjang. Proses pembubutan seperti itu kita bisa lihat sendiri karena di situ sampai ngebul kita menggunakan air pendingin supaya tidak terjadi pengausan pada pahat. Kita bubut sampai sesuai dengan standar yang kita inginkan. Terus proses tersebut diulang-ulang terus sampai mencapai ukuran yang sesuai kita inginkan. Di sini ada alat mikrometer untuk mengukur sudah berapa kita bubut, kita sayat pada proses tersebut. Kita bisa melihat di sini dengan mengukur alat vernier caliper.
Jadi caranya seperti itu proses pembubutan mesin bubut konvensional. Baik, selanjutnya contoh eh, selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan tujuan memahami dasar gerbang logika. Gerbang logika. Gerbang logika di sini merupakan sebuah pengolahan bilangan biner yang kita tahu sendiri bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1 atau bisa dikatakan true atau false. Pada sebuah bilangan bulan yang direpresentasikan pada tabel kebenaran untuk membentuk sirkuit digital untuk sirkuit digital sehingga menghasilkan output yang logis. Sehingga masukkan output yang logis. Jadi tujuan memahami dasar logik gerbang logika yaitu untuk mengetahui pengolahan bilangan biner yang dengan merepresentasikan tabel kebenaran untuk membentuk sirkuit yang terintegrasi sehingga menghasilkan output yang logis. Terintegrasi sehingga menghasilkan output yang logis. Jadi tujuan memahami dasar logika seperti itu. Ya, kawan-kawan. Untuk selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 itu mengenai PLC. Berikan penjelasan mengenai PLC dan cara kerjanya. PLC. PLC Programmable Logic Controller. Apa sih PLC? PLC adalah sebuah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dengan menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi seperti instruksi fungsi logika, timing, pencacahan, urutan, maupun operasi aritmatik untuk mengontrol mesin. Terus bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari PLC di mana pertama kita menerima sinyal masukan yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut, kemudian menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan mesin lainnya. Di sini ada penggambarannya dari signal masuk ke input, menerima di sini proses input interface, terus serangkaian instruksi logika di mana prosesnya itu di CPU. Di sini terdiri dari power supply dan memori. Terus kemudian menghasilkan sinyal output untuk mengendalikan ke aktuator, solenoid motor, dan lain sebagainya. Jadi cara kerja PLC tersebut seperti itu. PLC bisa kita lihat pada sebuah eh, di industri, mesin-mesin industri, kayak di panel-panel. Di dalam panel tersebut terdapat banyak PLC untuk menggerakkan sebuah pergerakan mesin.
Baik, untuk selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu PLC memiliki beberapa merek yang berbeda. Berikan tanggapan Anda mengenai hal tersebut. Saat ini banyak brand dan jenis PLC yang digunakan dalam industri mulai dari low end hingga high end, yang mana setiap mereknya memiliki keunggulan. Di sini dari berbagai merek saya tuliskan ada merek Allen Bradley, Siemens, Omron, Schneider, Mitsubishi dan lain sebagainya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Karena memiliki dari semua merek ini pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Karena di setiap perusahaan, di sebuah perusahaan, di sebuah dunia bisnis, di sebuah dunia bisnis itu pasti memiliki persaingan, di mana ingin perusahaannya itu lebih inovatif terhadap suatu perkembangan yang ingin ternilai yang ternilai pada suatu kemajuan perusahaan bahwa saling bersaing untuk mendapatkan sebuah profit sehingga perusahaan tersebut bisa berkembang dan maju. Oke, selanjutnya nomor 7, soal nomor 7, di mana berikan penjelasan mengenai CNC. Sertakan contoh atau gambar sebagai pendukung penjelas. Baik, di sini saya ada gambar mesin CNC bubut ya. Apa sih CNC itu? CNC adalah sebuah singkatan komputer numerik kontrol di sini. Komputer numerik kontrol, CNC, komputer numerik kontrol. Di mana mesin yang digunakan untuk membuat suatu produk dalam bentuk rumit, ketelitian yang tinggi, terus sedikit waktu. Yang dikontrol menggunakan komputer yang terkomputerisasi. Dan peralatan mesin sehingga dapat memproduksi dengan cepat dan bisa produksi massal. Jadi saya ulangi lagi, CNC adalah suatu mesin yang digunakan untuk membuat suatu produk yang dengan bentuk rumit, yang sulit, dengan memiliki ketelitian yang tinggi, terus memakan waktu sedikit. Yang terkontrol dalam terkomputerisasi dan peralatan mesin, sehingga cocok untuk pada produksi massal dan bisa untuk pembuatan pada spare part motor, contohnya seperti itu. Terus pada pembuatan spare part mesin juga, contohnya sih seperti itu pada mesin CNC, contoh pembuatannya. Jadi terima kasih. Mungkin penjelasan dari soal-soal UAS tersebut saya jelaskan hanya singkat saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, wabil khusus Pak Agus Warno yang menonton video kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.